Yes. Jawab Bapak Ibu, ada enggak orang Kristen mati masuk neraka? Ada. Ada enggak pendeta mati masuk neraka? Ada. Jangan terlalu keras, kayaknya ada akar pahit Anda ini. Ada. Ada enggak pendeta banyak mujizat-mujizatnya mati masuk neraka? Ada. Karena itu tidak menentukan. Ada enggak doktor teologi mati masuk neraka? Ada. Kenapa? Catat baik-baik. Kenapa? Dosanya enggak diampuni. Ayo. Karena dosa diampuni itu menentukan. Khotbah bagus diperlukan gereja, diperlukan ibadah-ibadah. Khotbah bagus diperlukan gereja, diperlukan di ibadah-ibadah. Tapi khotbah bagus kalau dosanya enggak diampuni, selesai. Bahasa roh, pujian, penyembahan, mujizat diperlukan gereja. Tapi itu tidak menentukan. Karena banyak orang melakukan ini tidak lagi ada di surga. Tidak diterima surga. Ini penting sekali. Tanpa disadari. Makanya saya ulangi. Saya membutuhkan konsentrasi ekstra dari Anda. Maka yang menentukan itu, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Karena itu menentukan. Karena banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan tidak lagi diampuni dosanya. Ini penting sekali. Tujuan bagi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan supaya sakit sembuh, bukan supaya jadi pendeta jemaatnya ratusan ribu, bukan itu. Kenapa itu nilai? Jemaat makin lama makin banyak, itu bukan ukuran rohani. Catat baik. Banyak sekarang big church, gereja-gereja besar, blunder. Tanpa sadar. Jawab Bapak Ibu anak-anak. Yesus mampu enggak memuridkan murid 200.000 orang? Mampu enggak dia memuridkan murid-muridnya 200.000 orang? Kenapa 12? Ayolah. Kenapa 12? 12 pun satu yang gugur. Karena enggak menghargai karya terbesar. Enggak menghargai karya terbesar itu. Bicara menyelamatkan. Akhirnya Tuhan bicara kepada hamba-hambanya. Setiap orang bertobat lahir baru. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Untuk dapat pengajaran pemahaman firman yang menentukan. Makanya dipakai Daud untuk menulisnya supaya berbobot yang disampaikan Tuhan nilai ini. Pertama kenapa? Pertama karena kesimpulan kebahagiaan dari dunia ini semuanya ada pada Daud. Semuanya ada pada Daud. Kesimpulan kebahagiaan menurut dunia ini semuanya ada pada Daud. Sayangnya kesimpulan nilai menurut dunia sekarang ikut-ikutan pendeta-pendeta hamba Tuhan. Serupa dengan dunia ini. Sampai-sampai ada orang mengatakan bukti dia diurapi, mobilnya ada 4 yang masing-masing harga 6 miliar. Ini kan rusak sekali ini. Saya peringatkan Anda dan saya adalah orang percaya yang bodoh menggunakan berkat Tuhan untuk benda-benda yang mahal-mahal. Itu jadi bodoh. Why? Karena ini gak kita bawa nanti. Makanya Tuhan bilang kumpulkanlah harta yang tidak habis makan ngengat. Berkat-berkat yang saya terima, bagaimana kita makin luar biasa memenangkan jiwa. Yang dimenangkan dimuridkan, yang dimuridkan didewasakan, yang dewasa diutus. Itulah harta yang paling indah. Tapi kalau Anda punya berkat ratusan juta untuk tas, hanya untuk tempat lipstik,
untuk tepan handphone. Cincin berlian sekian miliar, jam tangan sekian miliar, mobil sekian miliar. Terus Anda memuji nama Tuhan. Bukankah itu menyedihkan hati Tuhan? Karena nggak ngerti nilai. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke lanjut. Ku tinggal semua pada akhirnya. Kenapa kita gunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk yang sia-sia, akhirnya kita tinggalkan? Karena enggak memiliki pikiran Kristus. Setiap orang percaya jangan lagi merasa hebat punya mobil mewah. Anda akan sulit mengerti karya terbesar Kristus di kayu salib. Saya ulangi, setiap orang percaya dalam Kristus jangan lagi tertarik dengan barang-barang mewah. Anda menghina Tuhan.